Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita melanjutkan pengawasan malam Rabu, yang dimana kita akan kaji Selasa sore ini, malam Rabu ini, dengan pembahasan akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan kita lanjutkan dengan bahasan fikih dari At-Tazhib fi Adillah Al-Ghayya wa Takrib fikih mazhab Syafi'i. Baik, sambil buletin dibagi, monggo bisa dibaca. Sekarang kita bahas ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa huwa asra'ul hasibina al-an'am kama bada'ahu lahu min syaqawatin wa sa'adatin yawma idhi ya'uduna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wa ahlul jannati yawma idhin fil jannati yatana'amuna wa bisunufil ladzati yataladzadzuna wa bil afdolil karamati yuhbaruna. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya, sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia. Pada hari itu mereka dikembalikan, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Dan penduduk surga pada hari itu bersenang-senang di surga, dan berbagai kelezatan mereka menikmatinya, dan dengan kemuliaan yang tertinggi mereka dimuliakan. Baik, sekarang setelah kita bahas tentang hisab yang begitu cepat yang Allah itu lakukan, kemudian nanti setelah dihisab ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Terus dibaca ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahannam. Quran surat Asy-Syura ayat 7. Di akhirat nanti manusia dikembalikan, ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Dalam ayat disebutkan, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan dikembalikan padanya. Al-A'raf ayat 29. Nah, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Terus Allah Ta'ala juga berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi faminhum syakiyyu wa sa'idun fa ammal ladina syaku fa fiyan nari lahum fiha zafiru wa sahikun khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladina su'idu fa fiyal jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sya'u rabbuka illa ma sya'a rabbuka atau an ghairam majdzud. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Al-Hud ayat 105 hingga 100. Bukan pakai al ya. Surat Hud 105 hingga 108. Baik. Itu dijelaskan tentang manusia ada yang ditempatkan di surga dan ada manusia yang sengsara di neraka. Itu tadi diterangkan dalam surat Hud ayat 105 sampai 108. Terus kita lihat berbagai kenikmatan dan kemuliaan yang didapati penduduk surga. Penduduk surga mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17. Ya, lihat, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Jadi nikmat-nikmat di surga kita tidak ketahui. Di mana nikmat itu indah dipandang. Sebagai balasan bagi mereka
bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi yang dibalas itu karena kita itu beramal. Jadi bukan karena kita cuma belajar. Kalau belajar tidak diamalkan, maka tidak dibalas tadi. Belajar belum, belajar punya ilmu tadi diamalkan, maka baru dibalas bima kanu ya'malun. Terus ayat satu lagi, masalul jannati allati wudi'al muttaqun tajri min tahtihal anhar akuluha daimu ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-naru. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Orang yang bertakwa dia dapati surga, di bawahnya langsung ngalir sungai-sungai. Sifat surga seperti itu. Terus buahnya tak henti-hentinya, berarti terus berbuah, tidak pakai musim seperti di dunia. Mangga itu ada musim kan, nah, kalau sana nggak pakai musim. Sedang naungannya demikian pula. Maka nanti buah tersebut tidak perlu pakai manjat, nggak perlu pakai ya apa istilahnya, pakai kayu itu terus narik gitu, pakai jalah gitu misalnya. Nggak perlu pakai itu, langsung turun naungannya, tinggal dipetik, tinggal diambil. Maka nggak perlu susah payah ngambil buah tadi. Kalau di dunia susah payah, belum jatuhnya. Ya. Dunia susah payah, manjat 3 meter, nah, itu belum tentu selamat itu. Sudah buah turun, yang lain dapat buah, dia belum tentu selamat yang di atas. Kalau di surga nggak pakai mikir kayak gitu. Sudah naungannya itu turun gitu saja. Buahnya tak henti-henti, kemudian naungannya turun gitu saja. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang kafir adalah neraka. Terus dalam ayat lainnya disebutkan, wujuhu yawma idzin na'imah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka senang karena usahanya. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Nah, surga berarti makin derajatnya tinggi terus sampai surga Firdaus yang paling tinggi. Terus la tasma'u fiha laghiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Nah, tidak ada orang yang ghibah, tidak ada orang yang gosip, tidak ada orang yang hasad, tidak ada orang yang memfitnah, tidak ada begadang yang sia-sia seperti di dunia. Terus fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Nah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Terus fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ada tahta-tahta yang ditinggikan. Terus wa akwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Nah, ini keadaan seperti seorang raja yang kemudian dilayani dengan minuman, lantas itu ada gelas-gelas, lantas itu ada bantal-bantal, ada permadani. Lalu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sekarang kita lihat kenikmatan surga yang lainnya lagi. Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yasrabuna wa la yatsfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna. Qalu fama balut ta'ami? Qala juz'un wa ruskhun karushil miski yulhamuna tasbiha wa tahmida tulhamuna nafas. Sesungguhnya penduduk surga mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, lihatnya tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, sekarang sahabat tanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Nah, kan sudah makan, terus mau dikeluarkan gimana? Ya, tadi kan sudah makan, mereka itu minum. Kalau tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ada sesuatu yang dikeluarkan, cara keluarkannya bagaimana? Lantas jawab Nabi SAW, menjadi sendawa dan keringat yang berbau misk,
Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian selalu bernafas. Nah, mereka selalu bertasbih dan bertahmid, sedangkan tadi yang perlu dikeluarkan cuma dengan sendawa saja dan keringat, yang dimana keringatnya itu berbau misek. Berarti kesimpulannya tidak ada buang hajat ketika di surga. Sedangkan kalau di dunia butuh seperti itu. Lalu dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Man yadkhulul jannata yad'amu la yamba'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu." Siapa saja yang masuk surga, maka ia mendapatkan nikmat dan tidak sengsara, bajunya tidak usang dan tetap terus muda. Lihat, siapa saja yang masuk surga, yan'am, dia dapat nikmat. La yab'asu, tidak sengsara. Terus la tabla thiyabuhu, bajunya tidak usang. Ya, tidak ada pudar warnanya, itu enggak ada. Kalau di dunia ada. Pakai bolak-balik, terus ada seragam. Setahun dia sudah mau butuh untuk ganti. Kalau ini tidak perlu. Wala yafna syababuhu, akan tetap terus muda. Nggak beralih jadi tua, nggak ada uban lagi, itu nggak ada. Bahkan kondisi sepuh itu tidak ada lagi, maka simba-simba tidak ditemukan lagi. Cuma jadi seorang pemuda-pemudi saja, sekitar umur 30-an. Ya, maka tetap terus muda. Wala yafna syababuhu. Nah, terus dalam syarah Sahih Muslim jilid yang ke-17 halaman 173, Imam Nawawi rahimahullah berkata, menurut mazhab Ahlussunnah dan keumuman kaum muslimin, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum serta mendapatkan kenikmatan lainnya. Ia akan merasakan kenikmatan selamanya, tidak ada akhirnya dan tidak terputus selamanya. Nah, lihat ya, tidak ada akhirnya. Jadi dapat nikmat terus, tidak ada putusnya. Kalau di dunia kita makan, minum, istirahat macam-macam, ada waktu habisnya gitu. Makan berhenti, minum berhenti gitu. Ini kenikmatan dinikmati terus, tidak terputus selamanya. Terus ia akan mendapatkan nikmat sebagaimana penduduk di dunia, namun perbedaannya jauh sekali dalam hal kelezatan. Hanya ada kesamaan nama saja. Penduduk surga juga tidak kencing, tidak buang air besar, tidak berdahak dan tidak meludah. Nah, lihat, di surga nantinya dapat kelezatan yang sama namanya dengan di dunia. Makan, minum, kan sama nama. Gelas tadi ada disebutkan situ, gelas juga dapat. Permadani dapat juga, cuma sama nama. Namun perbedaannya jauh sekali dari nama yang sama tadi. Gelasnya sama nama, namun belum tentu sama wujudnya. Dapati wanita bidadari, sama tadi namanya. Dapati juga di dunia kayak gitu. Ya, namanya sama, namun bentuknya itu jauh sekali berbeda. Sama rumah juga seperti itu. Jadi kata Imam Nawawi tadi cuma kesamaan nama saja. Itu di garis bawah itu. Cuma kesamaan nama saja. Yang lain-lainnya, wah, bentuknya beda. Ini nama sama, bentuknya beda. Dan terlalu perfect yang ada di surga. Perfectnya luar biasa, sempurnanya luar biasa. Situ tidak kencing, tidak buang air besar seperti mana disebutkan hadis tadi, tidak berdahak dan tidak perlu meludah. Wallahu a'lam bishawab. Itu sampai pada pembahasan ini. Nanti ada lagi pembahasan surga, juga nanti ada pembahasan neraka dari Imam Al-Muzani. Ya, itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan penuh manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.